Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu tidak ada yang mustahil. Ya, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab. Ini ayat firman Tuhan yang sangat singkat, ya. Di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37. Ya. Lukas pasal 1 ayat 37, firman Tuhan berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Itu aja ya. Jadi satu ayat saja yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu kata yang pelan-pelan membunuh pengharapan banyak orang percaya. Kata itu bukan dosa, bukan iblis, tetapi kata mustahil. Ya. Kata ini terdengar sangat sederhana, namun dampaknya itu sangat mematikan sekali. Banyak orang di luar sana yang berkata, mustahil rumah tangga saya ini akan pulih. Mustahil iman saya kembali menyala. Mustahil anak ini bisa berubah. Mustahil masa depan saya akan cerah. Mustahil masa depan saya berbeda dari sebelumnya. Mustahil, mustahil, dan mustahil. Dan tanpa kita sadari saudara, kata yang sama mulai bergema di dalam hati setiap orang percaya saat ini. Yang paling berbahayanya adalah kata mustahil itu seringkali tidak lahir dari ketidakpercayaan yang terang-terangan, melainkan dari kelelahan rohani yang cukup panjang. Dari doa yang terasa tidak terjawab, gitu ya. Dari harapan yang pernah tinggi lalu runtuh satu persatu. Kita tetap datang ke gereja, tetap bernyanyi, mengikuti persekutuan, tetap beribadah. Tetapi jauh di dalam hati kita berbisik pelan-pelan, Tuhan, aku percaya. Tetapi ketika aku meminta sesuatu kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawabnya? Dan kita mulai merasakan bahwa saya tidak mau lagi berharap tinggi-tinggi kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu momen bagi kita di bulan Desember ini adalah momen Natal. Natal justru datang kepada orang-orang yang seperti ini tadi. Ya. Natal bukan milik mereka yang merasa kuat, melainkan milik mereka yang sudah kehabisan kata-kata selain keluhan. Natal bukan kisah indah yang steril dan manis saudara, melainkan kisah yang lahir dari situasi yang berbahaya, memalukan, dan tidak masuk akal bagi kita. Ya, kalau kita membaca di dalam kisah Injil Lukas ini, ya, kita melihat bahwa seorang gadis yang muda, seorang perawan yang belum bersuami, tiba-tiba mengandung seorang anak. Ya, tiba-tiba mengandung seorang anak. Di tengah ketegangan itulah malaikat Tuhan berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalimat ini bukan kalimat pemanis Natal saudara. Bukan slogan rohani, tetapi satu fondasi iman Kristen. Natal ini menyatakan bahwa keselamatan manusia terjadi bukan karena kemampuan manusia itu sendiri, melainkan karena Allah yang berdaulat, setia pada firman-Nya, dan sanggup mengerjakan apa yang mustahil menurut manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam kejadian itu, kita harusnya mengakui satu kenyataan yang pahit tetapi benar. Yaitu bahwa manusia tidak lagi sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Dosa itu bukan hanya membuat manusia bersalah di hadapan Allah, tetapi membuat manusia itu tidak lagi berdaya. Inilah sebabnya sepanjang sejarah perjanjian lama, ya, Allah memberikan nubuat demi nubuat tentang seorang juru selamat, ya, tentang seorang juru selamat yang akan datang ke dalam dunia.
Dari janji tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, sampai nubuat tentang Immanuel di dalam kitab nabi-nabi. Bahkan di dalam perjanjian baru dituliskan Immanuel, Allah beserta kita. Itu semua saudara mengarah kepada satu kebenaran besar. Bahwa keselamatan tidak mungkin lahir dari kehendak atau usaha manusia itu sendiri. Jika keselamatan masih mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka kelahiran Yesus Kristus tidak pernah diperlukan. Namun Allah justru memilih jalan yang mustahil. Ya. Allah memilih jalan yang mustahil. Supaya tidak ada satupun manusia yang dapat memegahkan diri, saudara. Kalau kita coba memperhatikan konteks di dalam Lukas ini tadi, ya, kalau kita membacanya secara keseluruhan dari bagaimana pemberitaan tentang kelahiran Yesus Kristus itu ketika malaikat Gabriel menyampaikan berita, ya, itu berita sesuatu yang sebenarnya Maria belum pernah mendengarnya, lalu malaikat itu menyampaikan sesuatu kepada Maria. Lalu apa respon Maria, saudara? Maria itu tidak datang ketika Maria sedang berdoa meminta mukjizat, meminta kesembuhan, meminta sesuatu yang sedang dia gumuli. Tetapi malaikat datang ketika Maria sedang menjalani kehidupan yang sangat biasa. Mungkin sedang mengerjakan sesuatu, mungkin sedang mengerjakan berbagai aktivitas, ya. Dan disinilah Allah memulai karya keselamatannya. Bukan ketika manusia siap, tetapi justru ketika manusia tidak siap sama sekali. Ya. Sebab jika Allah menunggu manusia siap, saudara, keselamatan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, kalau kita membaca konteks di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Ya, Bapak Ibu bisa membacanya di rumah ya. Jadi ketika manusia tidak siap sama sekali kalau seandainya Allah memberikan satu keselamatan itu. Berarti pada saat manusia belum siap gitu ya. Jadi sebab jika Allah menunggu manusia siap, keselamatan tidak akan pernah terjadi. Maka respon Maria pun sangat manusiawi, saudara. Responnya apa? Dia terkejut, dia takut, dia kebingungan. Kok tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya, ya, di Nazaret gitu ya. Tiba-tiba menyampaikan sesuatu pernyataan. Bahkan kalau kita membaca di ayat 26, 27, malaikat itu mengatakan salam, ya. Salam. Ya, kalau kita melihat di ayat 28, dikatakan salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Pasti respon Maria sangat takut. Ini siapa? Jangan-jangan ini setan gitu ya. Ini hantu. Pasti merasa takut, saudara. Namun justru di tengah kegelisahan itulah firman Tuhan datang. Firman Tuhan tidak menunggu hati kita tenang. Firman Tuhan datang untuk menenangkan hati yang sedang gelisah itu. Bahkan malaikat itu tidak berkata kepada Maria, Maria kamu sangat hebat. Maria kamu kuat. Maria kamu pasti bisa, gitu ya. Tidak, saudara. Tetapi yang dikatakan malaikat itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini bukan satu ajakan untuk percaya pada diri sendiri, melainkan satu pengakuan tentang siapa itu Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal dengan jelas menunjukkan bahwa keselamatan tidak pernah berpusat pada manusia. Natal bukan perayaan potensi manusia, tetapi pengakuan bahwa manusia gagal total menyelamatkan dirinya sendiri. Allah sengaja memilih seorang perawan supaya semua jalan manusia ditutup dan hanya tersisa satu pengakuan bahwa ini sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan. Ketidakmungkinan menjadi altar tempat kesombongan manusia dikorbankan.
Allah bekerja melalui cara-cara yang membuat manusia itu tidak punya ruang sedikit pun untuk membanggakan diri. Kemuliaan itu hanya bagi Allah saja. Cuman yang dikasihi Tuhan, ketika Allah berfirman, firman itu tidak pernah kosong. Ya. Firman Allah selalu mengandung kuasa untuk menggenapi diri, untuk menggenapi dirinya sendiri. Bahkan iman bukan soal seberapa kuat kita berpegang pada firman, melainkan seberapa setia firman itu memegang hidup kita. Natal itu terjadi karena Allah berfirman. Benar? Bahkan dunia dijadikan ini karena Allah berfirman. Ya, kalau kita membaca di dalam Kejadian, Allah berfirman, Allah berfirman. Bahkan ketika Yesus Kristus dicobai juga, dia selalu mengatakan Allah berfirman. Allah berfirman. Bahkan keselamatan terjadi juga karena Allah berfirman. Saudara, gereja juga berdiri sampai hari ini. Itu karena Allah berfirman bagi hati manusia. Mendirikan gereja. Ya. Dan respon Maria terhadap firman itu sangat sederhana. Tetapi sangat dalam. Ya, kalau kita membaca di ayat 38 di sana. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, itu bukan kalimat pasrah tanpa iman. Melainkan satu pernyataan penyerahan total di bawah kedaulatan Allah. Maria tidak tahu masa depannya seperti apa ketika dia mengandung seorang anak yang sama sekali belum pernah bersetubuh dengan pria lain gitu. Tiba-tiba ada aja malaikat menyampaikan sesuatu kepadanya, bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Ya. Maria pasti sangat takut, bagaimana masa depan saya, gitu ya. Bagaimana kalau orang-orang di sekitar saya mengejek saya, mengolok-olok saya, bahkan tidak mau menerima dengan keberadaan saya. Tetapi ketika Allah berfirman melalui malaikat itu, ya, malaikat itu menyampaikan pesan dari Allah, maka apa yang dilakukan Maria? Dia tahu bahwa Tuhan memegang kehidupannya. Maria tahu bahwa Allah pasti memegang masa depannya. Jadi saudara, iman sejati bukan menuntut satu penjelasan lengkap, melainkan berserah diri kepada pribadi, yaitu kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita bertanya dalam hati, mungkinkah Allah mendengar doa kita? Apakah Allah mengabulkan doa saya? Tetapi tidak sanggup. Ya. Seperti seorang ayah yang ingin memberi. Ibaratnya seperti itu ya. Tetapi tidak punya kemampuan untuk membelinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu tidak mungkin. Tetapi Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Bahkan di dalam Mazmur pasal 65 ayat 7-8 dikatakan, Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Jadi saudara, jika Allah mau, maka dia pasti mampu. Jika doa kita belum dikabulkan, itu bukan karena Allah tidak sanggup, melainkan karena dia memiliki kehendak yang lebih tinggi dan waktu yang lebih tepat bagi kehidupan kita. Allah selalu mendengarkan ya, dan selalu menjawab setiap apa yang sedang kita gumuli. Tetapi jawabannya itu pasti ya, dan mungkin tidak juga. Ya. Tetapi seberapa lama kita setia menunggu jawaban itu dari Tuhan. Nah, itu kembali pada diri kita. Apakah kita sabar enggak? Apakah kita mau enggak menunggu jawaban itu?
Tetapi saudara, ketika Allah menjawab ya bagi kita, tidak ada satupun, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalanginya di dalam diri kita. Bahkan ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika hal-hal lain yang kita alami di dalam pekerjaan, di dalam hal-hal lain di dalam keluarga kita, bahkan di dalam pergumulan pekerjaan apapun yang kita gumuli, itu semua karena seizin oleh Tuhan. Kita bisa jalaninya. Ya. Saya teringat beberapa minggu, beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu satu kejadian yang menimpa Sumatera, saudara. Ya. Mungkin bagi kita melihat bahwa sebelumnya daerah-daerah Sibolga, Tapanuli itu baik-baik saja gitu. Nggak pernah kejadian tanah longsor, banjir dan segala macam. Ya. Bahkan sebelum kejadian banjir tanah longsor, tahu nggak apa yang terjadi? Sebelumnya saya pernah melihat berita bahwa sebelum kejadian itu ada seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan berita itu. Dia sedang tidur, istirahat, tidak ngapa-ngapain loh, maksudnya tidak mencuri, tidak ini, itu kan. Tiba-tiba ada orang dari luar memukuli dia. Sampai dia meninggal, saudara. Sehingga banyak orang komentar, inilah hukuman Allah bagi mereka. Ya. Karena orang yang istirahat di tidur masa dilarang? Ya bolehlah dilarang, tapi jangan sampai menghakimi, memukul, sampai membunuh dia. Ya, mungkin dari situ pastikan Allah melihat gitu ya. Allah pasti melihat. Dan banyak orang yang komentar netizen mengomentari, inilah hukuman Allah bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Tidak menghakimi orang. Tidak suka menghakimi orang. Tetapi dengan sabar, dengan penuh kasih. Mau menyampaikan sesuatu. Sehingga setelah kejadian itu saudara, ya, berselang beberapa hari, terjadilah sesuatu hal yang menggemparkan Indonesia bahkan dunia mungkin. Itu terjadi tanah longsor, hujan badai, banjir, ya, banjir bandang di sana, dan banyak rumah-rumah, banyak korban-korban jiwa yang telah meninggal. Ya. Dan salah satunya juga karena hutan, ya, pohon ditebang. Ya, itu salah satunya. Jadi saudara, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ketika Allah berfirman semuanya. Bahkan ketika Allah berfirman kepada Maria ini. Ya. Allah ya berfirman untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Kita ini semua manusia berdosa, saudara. Makanya tadi saya katakan tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Selain daripada Allah. Selain daripada Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil. Ya, ada seorang anak kecil itu dia membutuhkan uang 100.000. Dia tahu dia harus minta kepada Tuhan. Ya, karena dia tidak minta kepada siapa-siapa, tetapi dia hanya mau minta kepada Tuhan. Lalu dia ambil kertas, ya, dan menulis di lembaran kertas itu mengatakan, Tuhan Yesus, saya butuh uang 100.000 untuk membeli mainan, untuk membeli ini, dan membeli ini. Tolong ya Tuhan Yesus, kirimkan uang kepada saya. Lalu di bawahnya ditulisnya, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Lalu dituliskan, dari saya ditujukan kepada Tuhan Yesus di surga. Udah? Lalu dia kirim saudara, dia bingung. Kira-kira saya kirim kemana ya surat saya ini? Nah dia bingung, tetapi ketika dia bingung, dia ada melihat satu kotak pos di situ. Lalu dia meletakkan surat tadi di dalam kotak pos itu. Lalu tukang pos datang mengambil surat itu dan setibanya di kantor,
Tukang pos itu membukanya. Dia kaget, saudara. Dia kaget. Wah, surat ini tertuju kepada Tuhan Yesus. Di surga lagi. Bagaimana saya bisa mengirimnya, gitu kan? Bagaimana saya bisa mengirimnya? Tukang pos ini bingung, saudara. Ya, ini surat mau dikirim kemana? Melalui apa? Lalu tukang pos ini akhirnya mengantar surat itu ke kantor polisi. Mungkin dia mengatakan mungkin di kantor polisi bisa ada solusinya gitu ya. Mereka bisa mencari alamat Tuhan Yesus ini gitu. Nah, sampai di kantor polisi, polisi pun membuka dan membacanya gitu ya. Polisi membuka dan membacanya. Polisi juga bingung, saudara. Surat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang di surga gitu ya. Lalu polisi ini, salah seorang polisi memanggil teman-temannya gitu, memanggil teman-temannya. Lalu dia mengatakan, teman-teman coba lihat, ini ada surat seorang anak nih. Dan dia dia mengatakan kepada Tuhan Yesus yang ada di surga. Lalu anak kecil ini mengirim surat dan dia meminta uang 100.000. Lalu ketika mereka berpikir bagaimana kita bisa mengirim surat ini kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka berunding, mereka bersepakat, ya udah kita kumpulin duit. Mungkin ada yang 10.000, 20, kita kumpulin duit, kita kasih ke anak ini. Lalu terkumpullah duit, saudara, 85.000. Lalu mereka, kan ada alamat anak itu tadi sudah dikasih, lalu mereka kirim balik surat itu ke alamat anak itu. Dengan uang di dalam 85.000. Ya. Lalu anak itu menerima kiriman itu. Lalu dia masuk kamar, lalu membukanya. Dan di sini ada 85.000. Dan dia langsung bersyukur kepada Tuhan. Dan menulis, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mendengarkan dan menjawab doa saya. Saya minta 100.000, engkau sudah mengirim 100.000. Tapi Tuhan Yesus, boleh enggak saya pesankan? Lain kali, kalau mau kirim uang, jangan lewat polisi. Kenapa? Karena kalau nanti Tuhan kirim saya 100.000, tapi yang saya dapatkan kenapa 85.000? Berarti dari polisinya dia potong, gitu ya. Dia potong. Berarti dia ambil 15.000, saya 85.000. Berarti itu tidak adil. Nah, saudara, anak ini sangat terdiam setelah dia mencoba memperhatikan. Dan dia bahkan senang bisa mendapatkan uang 85.000 itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hidup terasa mustahil, itu jangan pernah merasa cepat menyimpulkan bahwa Allah gagal. Bahkan ketika doa kita belum dijawab, jangan berpikir bahwa Allah tidak peduli bagi kita. Ketika semua jalan terasa buntu, seringkali bahkan justru disitulah Allah sedang bekerja di dalam hidup kita, tanpa kita sadari. Sehingga Natal itu mengajarkan kita untuk berhenti berharap, atau dalam arti tidak terlalu berharap sepenuhnya kepada manusia. Melainkan kita harus belajar, berharap, bahkan bersandar sepenuhnya itu ke dalam tangan Tuhan. Sebab dialah Allah yang memiliki kehidupan kita. Dialah yang memberikan kita kesehatan, kemampuan sampai saat ini. Itu semua karena Allah. Bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi karena Allah yang begitu mulia, mampu menguatkan kita sampai saat ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal tidak berkata bahwa semua akan baik-baik saja menurut versi kita masing-masing. Tetapi Natal berkata bahwa Allah setia memegang sejarah. Bahkan ketika hidup kita tidak masuk akal, itu Tuhan telah mengaturnya semua. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini, jika hidup saudara terasa mustahil, ingatlah satu kebenaran ini, bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan biarlah itu cukup untuk membuat kita tetap percaya
tetap berjalan, bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki iman yang semakin hari bertumbuh, bahwa bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekiranya firman Tuhan ini dapat terus menguatkan kita, apalagi di dalam momen-momen Natal ini, terus mengingatkan kita bahwa Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, telah datang ke dalam dunia. Dan hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memberikan, mengabarkan terang, garam bagi orang-orang yang masih belum mengenal. Amin. Mari kita berdoa.